di beberapa media itu ada wawancara dengan pelatih kepala timnas Jepang, yaitu Hajime Moriyasu, dan beliau mengatakan bahwa kans yang akan lolos bersama Jepang itu malah dia yakin seyakin-yakinnya bahwa yang akan lolos itu timnas Indonesia. Dia katakan timnas Indonesia itu adalah kuda hitam yang tidak bisa disepelekan ya. Jadi terakhir ini manuver-manuver timnas Indonesia ini memang betul-betul mengejutkan semua negara ya. Nah, khususnya di grup C ini adalah yang memperhatikan benar-benar adalah timnas Jepang, dan timnas Jepang mengatakan bahwa untuk menghadapi Indonesia ini bukan Indonesia yang kemarin main di AFC U23, dia mengatakan jauh lebih sulit, dan itu adalah tim yang baik, yang bagus, dan dia bisa mengatakan bahwa timnas Jepang ini bisa lolos bersamaan ke Piala Dunia tahun 2026 ini hanya di round 3. Wih, luar biasa. Jadi begini ya kawan-kawan ya. Kita memang boleh berekspektasi tinggi ya gitu. Karena apa? Manuver-manuver dari timnas Indonesia kan juga boleh dibilang signifikan ya. Jadi adanya pemain-pemain yang berkualitas grade A sekarang sudah merapat ke timnas kita ya. Yang terakhir adalah Mes Hilger dan Eliano Rangers ya. Jadi bukan suatu hal yang tidak mungkin saya rasa, tapi kita juga nggak boleh terlalu tinggi ya ekspektasi kita. Artinya menuntut hal yang demikian. Tapi saya yakin timnas kita, anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita ini yang saat ini lagi berada di Bahrain untuk melakonin laga yang ketiga ya, besok lusa hari Kamis malam tanggal 10, itu pasti menginginkan suatu kemenangan. Jadi kalau saya baca-baca dari artikel-artikel yang ada dengan YouTuber-YouTuber yang kompeten, yang bisa saya percaya, itu mengatakan bahwa mereka ini memang tidak punya beban ya, tidak punya beban. Kalau dulu timnas kita, setahu saya nih ya, kalau sudah ketemu dengan tim-tim yang besar, dan tim-tim yang kuat, itu sudah ngeper duluan ya, ada minder duluan ya, udah rasanya gimana ya, bisa-bisa melangkah ke tengah lapangan itu kaki kanan atau kirinya udah rada gemeter. Ini boleh percaya boleh tidak, itu psikologi seseorang. Jadi kalau dia sudah merasa kecil, itu dihadapkan sesuatu yang menurut bayangan dia itu besar atau di blow up sama media massa karena si A ini hebat dan sebagainya, itu pihak lawan pasti akan punya rasa seperti itu ya. Tapi apapun itu, kita kan baru meningkat nih ya, meningkat. Jadi mereka mengatakan bahwa untuk ke Bahrain ya, mereka tidak ada beban, dan mereka satu tujuannya hanya untuk menang. Ini luar biasa. Jadi kalau dulu-dulu ya dia mengatakan ya semoga imbang dan sebagainya, tapi ini tidak. Ini banyak dari semua pemain yang ada itu mengatakan kita datang untuk menang. Luar biasa. Kita yang ada di Indonesia tanah air ya, tentunya kita kita bersama-sama untuk mendoakan timnas kita ya, agar supaya benar-benar bisa memberi kemenangan ya, memberi dahaga yang luar biasa. Ini boleh dikatakan squad kita ini sudah jauh berbeda. Kalau kita flashback 12 tahun yang lalu, saya nonton sendiri ya, walaupun di layar televisi Indonesia dihajar 10-0 di Bahrain. Itu faktor, menurut saya ya, faktor juri sangat amat merugikan timnas Indonesia, karena kalau seingat saya itu beberapa kali penalti ya gitu. Terus kemudian ya tahu sendiri kalau di Timur Tengah atau mereka-mereka itu kalau cara mainnya kan
banyak diulas juga ya, suka berakting dan sebagainya. Semoga aja adik-adik kita, teman-teman kita, anak-anak kita ini tidak terpancing dengan hal-hal yang berbau provokasi itu ya, gitu. Biarkan aja, biar guling-guling, kalau bisa ikutan juga guling-guling aja gitu ya kan. Jadi bodoh amat kan gitu ya. Jadi jangan sampai terprovokasi, karena itulah senjata mereka, karena mereka merasa tidak mampu, maka dia menjalankan suatu trik yang kotor itu tadi ya. Jadi kita semua berharap semoga 2 hari lagi Timnas Indonesia, apa yang dikatakan oleh Haji Memoriatsu itu benar-benar bisa terwujud, dan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita ini bisa mewujudkan impian mereka sendiri yang pengen mendapatkan poin penuh 3 di Bahrain dan 3 di China. Ya, oke, sampai di sini saja. Sampai jumpa. Salam sepak bola.